Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Baikiri Semarang dengan NPM 2331006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan jawaban dari UTS SLTA saya nomor 1, yaitu ceritakan bagaimana proses pembuatan peta konsep dan pembagian tugas masing-masing. Ceritakan bagaimana proses pembuatan peta konsep dan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok pada rumput materi kelompok Anda. Sesuaikan dengan rumput materi masing-masing kelompok. Bilangan akar geometri yang data peluang statistika dan kalkulus di jenjang SLTA skala maksimal 20. Nah, untuk kelompok saya sendiri, yaitu rumputnya itu geometri. Dalam proses pembuatan peta konsep, langkah pertama yang kami lakukan adalah mencari materi geometri menurut fase yang dialami para siswa, kemudian memahaminya dan membagi tugas secara adil. Nah, kemudian untuk pembagiannya tugas sendiri, yang pertama ada Nadia mendapatkan tugas mengedit di Canva, Sustiawan juga Eka Jovika mendapatkan tugas mencari materi setiap fasenya, kemudian Ida bertugas melengkapi peta konsep yang kurang. Jadi kan di situ dalam proses pembuatan peta konsep kita kan dapat 3 fase, yaitu 2 fase E sama fase F. Nah, fase itu pada kelas 10 dan F-nya itu ada kelas 11 sama kelas 12. Sehingga yang bagian saya sama Yoga sama Ita Job itu kan mencari tiap materi yang ada pada fase itu untuk dijadikan peta konsep gitu. Nah, kemudian si Ida itu juga mengkoreksi dan juga mereview bersama gitu yang kita dapatkan materinya itu nanti dicocokkan. Bagaimana sih cara mencocokkannya? Nah, pertama kita mencocokkannya dari buku yang dari Kemendikbud, kemudian kita juga melalui interview singkat, yaitu dengan bertanya dengan adik kelas SMA untuk mencocokkan, yaitu melalui berbagai cara, mulai dari bertanya dengan adik kelas untuk mencocokkan peta konsep tersebut apakah sesuai dengan yang akan mereka pelajari gitu. Nah, setelah dirasa cocok, kita mengimplementasikannya ke dalam peta konsep. Nah, misalnya dalam hal tersebut itu ada beberapa kesulitan dalam menyusun peta konsep, mulai dari kurikulum mereka itu kan yang kurikulum merdeka kelas 12-nya itu enggak ada. Jadi yang fase F terakhir itu kita tidak bisa mencocokkan apakah benar atau tidak, relevan atau tidak. Jadi kita kayak hanya mencocokkannya ke dalam buku yang tersediakan oleh Kemendikbud. Nah, kemudian yang kedua, jadikan bagaimana proses mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, berdasarkan rencana solusi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dengan penuh tanggung jawab pada rumput materi kelompok Anda. Jelaskan pula bagaimana pembagian tugasnya. Nah, untuk rumput kita sama, yaitu di geometri. Dalam mencari kesulitan yang dialami siswa, kita mengambil bantuan data dari jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar. Dan jurnal tersebut kita mendapatkan suku bab berupa trigonometri dan juga lingkaran untuk fase E dan juga fase F. Pembagian sendiri itu kita kan ada 3 kelas. Nah, nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok. Misal di Ida dan Jovita itu mengambil bab trigonometri, referensi jurnal bab trigonometri kelas 10. Nah, kemudian untuk saya sendiri dan juga Nadia itu kayak membagian yang fase F di kelas 11, yaitu dengan saya bab juring dan busur, dan kemudian Nadia itu garis singgung. Nah, untuk kemudian si Ika dan Yoga sendiri itu memberikan bagian bab lingkaran fase F yang kelas 12. Dan kemudian si Yoga itu materi hubungan garis singgung dan busur serta juring. Yoga sama Ida itu ada Yoga sama Eka itu yang satu itu garis singgung, yang satu busur serta juring. Tapi ada kaitannya dengan luas dan juga keliling. Referensi yang kita ambil semuanya itu dari Google Scholar dan kita kolaborasikan, yaitu antara yang satu sama yang lain. Nanti kita konsepkan gitu apakah jurnal ini itu masuk atau enggak gitu. Nanti kita diskusikan. Nah, kesulitan yang kita alami berupa pertama, perbedaan yang terjadi antara kurikulum penelitian yang ada dalam jurnal penelitian dan kurikulum sekarang. Sehingga hal yang paling mencolok adalah pada materi lingkaran. Karena pada materi lingkaran itu kayak di kelas 10 dulu itu materi lingkaran di kurikulum sebelumnya itu dalam satu kelas gitu. Nah pada kurikulum merdeka itu kok 2 kelas 10 sama kelas 11 sama kelas 12 itu yang menyusahkan kita. Terus karena dulu tuh kan kebanyakan jurnal-jurnal itu penelitiannya itu pada kurikulum sebelum kurikulum merdeka, itu juga terjadi beberapa perbedaan pada kesulitan yang dihadapi. Jadi belum tentu relevan, tapi
Kemudian kesulitan yang kedua, kita mencari solusi atau mengkonfirmasi dan juga mengkonfirmasi solusi tersebut relevan. Hal tersebut kenapa menjadi kesulitan? Karena dalam beberapa jurnal itu ada yang dia tuh hanya kesulitan saja tanpa solusi gitu. Jadi kita harus mencari solusi lain dari pendukung-pendukung jurnal lain gitu. Kemudian untuk yang nomor 3, reviewlah pembelajaran yang sudah Anda alami dari awal sampai dengan pertemuan 7 dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, A. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Jelaskan. Pembelajaran yang menurut aku berguna dan juga menarik adalah berdasarkan pikiran lewat diskusi. Kenapa? Karena sebagai menurut saya pribadi, saya adalah orang yang benar kritis. Nah, dengan adanya diskusi ini sangat mendukung sekali pemikiran kritis saya. Nah, pada pola diskusi ini kan kita diberikan ruang untuk menyampaikan sebuah pendapat sehingga menyamakan persepsi dari berbagai sudut pandang dan juga kita bisa bertukar pikiran. Itu menurutku menarik dan juga berguna. Kemudian yang B, pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik, jelaskan. Pertama, sebenarnya yang tadi memberikan tukar pikiran itu sebenarnya sangat menarik. Yang kedua yaitu menampilkan yang tidak kurang menarik tapi berguna, itu adalah menampilkan materi atau hasil diskusi dalam bentuk PPT. Nah, kenapa sebenarnya itu menarik dalam bentuk PPT? Kita kan memanfaatkan teknologi sekarang mengecil Canva. Tapi yang tidak bikin menarik itu adalah cara penyampaian dari hasil kelompok tersebut, hasil diskusinya itu disampaikan itu kadang kurang menarik gitu, kayak apanya yang monoton, terus dia itu tidak menyentil atau tidak menyinggung si audien tersebut. Jadi sebenarnya itu yang bikin kurang menarik adalah dari yang si penyampainya sendiri, bukan dari metode belajarnya itu sih. Mungkin kalau selain PPT mungkin bisa saja sih penyampaian hasil diskusi melalui PPT bisa diganti dengan penyampaian metode diskusi dengan menghasilkan sebuah produk. Nah, nanti itu menurutku akan lebih menarik lagi gitu. Nah, untuk yang C, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Pengalaman belajar berbasis online serta proyek. Kenapa? Kalau online sama proyek itu menarik tapi kurang berguna. Kalau online itu kan kita menariknya itu kita menggunakan berbagai bidang media elektronik. Jadi kita kayak teknik elektronik, teknologi kita itu kan kayak terasah. Tapi cuman kalau berbasis online itu kayak banyak yang terjadi keeroran, terus kayak terus penyampaian yang kurang, penyerapan yang kurang baik. Kemudian untuk belajarnya itu sendiri juga kurang efektif karena tidak ada interaksi secara langsung gitu, sehingga menyampaikan penyampaian yang kurang baik. Kemudian untuk belajar berbasis proyek itu seru sekali. Kenapa kok seru? Karena kita itu dapat mengekspor diri kita untuk membentuk sebuah produk. Tapi sayangnya pada berbasis proyek itu kita kan bisa aktif dan kreatif, tapi untuk pemahaman materinya itu dikit sekali. Soalnya kalau kita proyek kan kita harus fokus pada materi proyek tersebut, tidak bisa menjabar ke materi proyek lainnya, sehingga kurang berguna dalam penyerapan materi lain. Jadi nanti siswa itu akan terfokus pada materi. Jadi kayak pada materi proyek itu kayak dia itu hafal banget, tapi pas penjelasan materi lainnya itu akan tidak bisa. Soalnya kan kekurangan waktu juga dalam pembahasan. Nah, yang terakhir yaitu pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pertama yaitu pembelajaran yang berbasis mencatat secara utuh kemudian ditinggal kemudian tanpa mereview hal tersebut. Jadi kita disuruh nyatet saja nih, yang dalam buku itu kayak udah dinyatet plek gitu tanpa diresum, tanpa dibaca gitu. Apalagi itu udah buruk banget, apalagi kalau gurunya itu nggak mereview gitu. Udah kita disuruh nyatet tapi tidak direview ulang dari gurunya. Nah, itu kan sangat membosankan. Terus kemudian itu nggak berguna apabila tidak direview. Jadi tidak ada tindakan kreatif apapun sehingga membuat kita mudah jenuh. Hal tersebut selain membosankan juga tidak berguna jika tidak diulas maupun direview tadi. Nah, apalagi ada beberapa anak yang dia tuh tidak bisa belajar secara otodidak gitu, butuh review ulang dari sang guru. Refleksikan pembelajaran yang sudah Anda alami normat dari awal sampai dengan pertemuan 7 dengan menjawab hal berikut. Nomor 1, perubahan apa yang terjadi pada diri diri Anda setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah ini? Jelaskan. Oke, untuk
Saya mengalami program dalam hal pemikiran yang lebih kritis dan rasional, menjadikan saya lebih leluasa dalam mengungkapkan pendapat. Nah, tadi kan soalnya pada pembelajaran matematika asal sendiri kan Kak berbasis diskusi gitu, sehingga saya lebih memiliki jiwa yang kritis dan juga rasionalis dari hasil diskusi dan juga penyampaian penyamaan persepsi dari berbagai pendapat itu membuat saya rasional. Mengapa perubahan tersebut dapat tadi penjelasannya udah saya jelaskan, karena dalam proses pembelajaran ini saya sering diberikan sebuah tempat diskusi yang sangat bagus dan relevan sehingga melatih sikap pemikiran kritis saya. Hal tersebut membuat saya rasional karena kita itu dapat belajar dan menerima berbagai pendapat orang lain dan membuat kita itu rasional dalam mengambil sebuah keputusan gitu. Yang kemudian jika mengajar atau membahas topik pada rumah masing-masing kelompok dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermana yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang kalian lakukan? Jelaskan. Nah, karena rumpun yang saya miliki adalah trigonometri dan lingkaran atau path geometry, dalam rumpun tersebut masuk ke dalam geometri, maka proses pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah pembelajaran berbasis STEM. STEM itu Kak, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, itu kayak lebih ke proyek gitu dan berbasis konseptual, mengembangkan media itu tuh kan berbasis konseptual. Jadi Kak, proyek kita harus memberikan sebuah proyek dalam pembelajaran gitu. Kemudian saya juga akan memberikan sebuah media pembelajaran yang lebih berkembang lagi selain PPT, yaitu berbasis teknologi, misal kayak GeoGebra gitu. Geometri kan kayak identik dengan GeoGebra. Jadi nanti kalau selain PPT kita juga bisa menampilkan GeoGebra karena itu lebih menarik menurut saya. Hal tersebut juga bertujuan untuk menguatkan teknologi siswa karena dalam memusatkan pada siswa-siswa akan lebih tertarik dan antusias dalam belajar hal baru yang belum mereka ketahui. Jadi itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.